airnya netes terus gitu. Kalau diperhatiin nih keran ini apa sih, airnya tuh netes terus gitu. Airnya. Halo bosku, welcome back to my channel di Rumah Diskus. Nah, di sini saya sedang berada di Diskus Pamparung. Nih, tempatnya Bang Son. Nah, kita berkeliling dulu nih, tapi sebelum masuk nih kita lihat dulu nih. Ininya torennya ini sangat banyak nih. Teman-teman bisa lihat, ini adalah memang khusus untuk diskus ya. Jadi setiap pam ini itu ada fungsinya masing-masing. Jadi di sini tuh ruangan tamunya, di sini adalah Bang Son. Nih, teman-teman bisa lihat kan Bang Son. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang sama beliau. Tapi sebelumnya kita akan lihat-lihat dulu nih rumahnya nih. Seperti apa dalamnya. Nanti kita akan berbincang ya. Kebetulan Bang Son sendiri masih ada tamu, pembeli. Jadi kita jangan ganggu dulu lah. Kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini adalah ruangan tamu. Nah, teman-teman, ini tuh sebenarnya rumah kontrakan, perumahan maksudnya, tapi dijadikan pam diskus. Nih luar biasa sekali kan Bang Son. Nah, ini teman-teman, ini adalah ruangan tamu yang mana ini kosong nih. Tapi sebelumnya ini adalah ikan, banyak ikannya, tapi ini sudah kosong. Teman-teman cuman bisa lihat ada ikan sapu-sapu doang. Nah, di sini tuh ada ikan diskus yang kayaknya ini ya, golden ya. Nah, di sini tuh ada 12, 1 2 3 4 5. Di atasnya tuh penampungan. Nah, di sini ruangan tamu, kita akan masuk ke kamar. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di sini tuh kamar. Nah, kamarnya itu dijadikan pam juga ya. Memang ini nggak ditempatin, ini hanya untuk khusus budidaya ikan diskus saja. Nih teman-teman bisa lihat di sini tuh banyak sekali ikan diskus yang berukuran bisa dibilang masih kecil ya. Karena yang besar itu ada di belakang. Nanti kita akan ke belakang. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang di sini. Di atas itu adalah air penampungnya. Di sini juga penampung. Jadi di sini tuh ada 1 2 3 4 5. Jadi ada 10. Yang atas tuh khusus untuk penampungan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini tuh ikan diskusnya masih kecil-kecil. Di sini tuh ruangan kamar, tapi khusus dibikin untuk akuarium semua. Kita akan lihat yang di belakang. Oke, kita let's go. Nah, teman-teman, ini tuh adalah ruangan yang kedua ya, dapur ya. Ini kamarnya, kita akan lihat ke kamar tuh ada apa aja, oke? Nah, teman-teman nih itu kamar ya. Ini kamar yang kedua. Di sini tuh ada ikan diskus juga yang berukuran kecil ya. Di sini banyak yang kosong. Ini sebelumnya ada ikannya, tapi memang sekarang kosong. Belum produksi lagi karena memang ikan diskus ini agak sulit kata Bang Son sendiri ya. Di atas tuh kayak biasa penampungan. Di sini juga ada ikan diskus yang masih berukuran kecil juga. Di atas tuh penampungan. Nah, ini teman-teman, yang menariknya di sini tuh khusus untuk indukan. Jadi yang indukan di sini tuh kosong juga, cuman ada sepasang doang indukannya. Nah, jadi kemarin tuh ada banyak, tetapi sekarang ini kosong. Cuman ada indukannya doang, sepasang. Nah, di sini tuh freezer. Nah, kita akan lihat freezer tuh sendiri. Di sini ada burger ya teman-teman, ada burger juga, ada cacing beku juga. Di sini tuh ada rempah-rempah khusus untuk budidaya ikan diskusnya ya. Nah, kita akan lihat ke dapur ya. Di sini tuh sangat menarik sekali ya. Jadi rumah satu ini dijadikan pam diskus. Ini luar biasa nih menurut saya nih. Nah, di sini teman-teman nih. Di sini akuarium juga, tapi sayang sekali ini kosong, nggak ada apa-apanya. Kosong karena memang ikannya sedang tidak ada. Belum produksi ya, maksudnya. Yang indukan juga tuh habis dibeli orang. Sekarang belum produksi lagi. Di sini ada cacing bekunya, bukan cacing beku ya. Ini cacing. Di sini tuh sangat berantakan sekali. Memang sengaja karena rumah ini nggak dihuni ya, cuman untuk budidaya ikan diskus saja. Nah, kita akan melihat yang di luar sambil berbincang-bincang sama Bang Son sendiri. Oke, let's go. Nah, di sini sangat menarik ya teman-teman, karena rumah satu dijadikan pam ikan diskus. Nah, kita akan lihat dulu yang di sini. Sebelum kita berbincang sama Bang Son, kita akan lihat dulu yang di sini. Nah, yang di sini tuh teman-teman bisa perhatikan, kalau di sini tuh banyak akuarium, tetapi sekarang masih kosong karena sebelumnya di sini juga ada beberapa ikan diskus yang sudah dirut. Jadi sekarang belum ada
belum tahu kapan mau diisi sama Bang Son sendiri. Nanti kita akan bertanya langsung. Di atas cuman ada sebagian 1, 2 akuarium saja yang berisi, yang lainnya kosong. Nah, jangan lama-lama, mari kita langsung ngobrol sama Bang Son sendiri. Sebelum ngobrol, kita kasih mic dulu biar jelas suaranya. Oke, nah Bang, ini saya perhatikan di ruangan Abang nih ikannya pada kosong, tetapi airnya jernih. Itu penemuan baru atau apa nih Bang? Jadi gini sih, bukan penemuan baru sih, lebih tepatnya standar saya gitu. Standar ya? Maksudnya standar pribadi nih. Iya. Jadi kalau nurutin standar orang pasti beda-beda gitu. Beda. Jadi kalau ini ya standar pribadi lah gitu. Jadi standar saya sendiri gitu. Nah, ini tuh sangat membantu sekali Bang, karena gini, teman-teman itu di luar sana tuh banyak sekali yang melihara ikan diskus, tapi mereka nggak sempat untuk membersihkannya karena keseharian mereka tuh sibuk. Jadi solusinya tuh, nah yang saya lihat ini kan bening. Nah, mungkin mereka ini nanti bisa ikut cara Abang. Apa-apa aja yang selama ini Abang lakukan sampai segitu bersih. Tapi sebelumnya ya saya nggak anjurin orang ikutin juga sih sebetulnya ya. Cuma ini yang saya jalanin gini ya bagus sih, tetap Bagus ya? ikannya sama aja lah. Boleh diadu juga sih sama yang orang siponnya sehari sampai 2 kali kadang. sehari sekali, sehari 2 kali. Sehari 2 kali ya. Nah, Saya bahkan di sini ya paling cepat seminggu sekali. seminggu sekali baru di spawn. Ya, Tapi airnya tetap bening. air bening, Oh, luar biasa itu Bang. ikannya juga pertumbuhannya sama aja lah, sama yang Besarnya, sehat juga. sehat sama aja, sama aja. Nah, itu kira-kira apa itu Bang yang membuat itu bisa kayak gitu? Jadi kalau saya di sini sistemnya sebetulnya pakai sistem drip ya. Jadi Auto drive. jadi airnya netes terus gitu. Kalau diperhatiin nih keran ini apa sih, airnya tuh netes terus gitu. Airnya netes terus. Netes terus airnya. Hmm. Jadi dari air penampungan. Jadi dari penampungan sini airnya netes terus gitu. Jadi dia sirkulasi ya? Nggak sirkulasi, dia kebuang. Jadi sistemnya udah kayak tambah air aja. Sehari itu bisa penuh juga sebetulnya. Kalau 24 jam itu penuh sebetulnya. Netes-netes gitu tuh walaupun kecil tapi dia tetap penuh lama-lama ya? sama aja, jadi dia sebetulnya nambah air juga. Oh. Jadi bukan sirkulasi ya. Jadi istilahnya dia nambah air. Jadi yang lama kebuang, yang baru masuk gitu. Yang baru masuk dari yang situ, baru masuk. yang lama Yang ya lama kebuang keluar. dari overflow itu. Oh, tapi dari segi ini itu pernah kena ini nggak Bang? Kena penyakit nggak kan? Karena air baru itu kadang-kadang nggak sesuai sama yang ada di sini. Kalau penyakit sih semua relatif ya. Dia orang mau nggak sedot apa, mirip-mirip aja gitu. Cuma ya ini lebih jarang sih ya, kalau penyakit saya lebih jarang gitu. Karena dia di sini tambah airnya sedikit gitu. Tambah airnya sedikit ya. Juga pelan-pelan sekali nambahnya. Jadi dia walaupun Nggak kaget airnya. nggak kaget Ikannya ya, nggak jadi kaget, dikit-dikit lama-lama dia menyebar semua gitu ya. Iya. Jadi nggak Nggak kaget ikannya. Jadi apa, adaptasinya lebih bagus malah ya. Lebih Kalau menurut bagus saya ya. pribadi itu lebih bagus. Iya. Tapi orang sih jarang pakai juga. Jarang pakai juga ya. Oke. Berarti mungkin selama ini orang yang sering nyepon segala macam tuh dia nggak pakai sistem ini ya. Ada sebagian orang pakai sistem ini juga, cuma kalau saya kan dripnya 24 jam. Jadi non-stop aja. Kalau orang biasanya pakai mungkin 2 jam, 3 jam gitu. Atau setengah hari paling lama. Kalau saya udah 24 jam aja udah seharian tuh air netes terus. Gitu. Air netes terus. Jadi makanya tadi saya perhatikan seluruh yang ada di sini tuh airnya rata-rata bening semua dan semuanya pakai sistem ini gitu. Iya, semuanya pakai sistem drip. Jadi airnya secara otomatis nambah langsung dia. Iya, oke. Konsepnya sih lebih kayak ke alam aja kalau saya. Alam. Jadi Iya, dia lebih sama kayak sungai, jadi sirkulasi terus gitu Iya, ya. nambahnya dikit-dikit gitu ya. tapi sirkulasi terus. Jadi sebenarnya ini boleh dianjurkan apa enggak Bang kira-kira Bang? Gimana ya kalau bilang dianjurin, karena cara orang pasti beda-beda ya gitu. Orang Cuma pasti kalau mau ngikutin saya bisa sama aja kalau jadi kalau misalkan ya susah sih kalau saya nganjurin orang, pasti orang nanti beda-beda caranya gitu kan. Beda-beda. Kalau ini standar saya, tapi ini ya bagus. Berani diadu dah. Dia orang mau pakai bersih-bersih, kita orang kotor-kotor. Ini sebenarnya cara orang malas. Cara orang malas, cara orang nggak sempat,
Jadi dari kemalasan kita tuh timbul inspirasi untuk supaya gimana nih supaya ikan kita tuh tetap bening caranya. Jadi abang langsung bikin kayak gini mungkin ya, Bang? Iya, iya. Jadi ini faktor pertumbuhannya lebih cepat bang kalau kayak gini mungkin ya, karena kan dia air baru. Iya, nambah airnya. Sebenarnya setiap hari salin di airnya. Iya. Sama aja orang sedot itu tambah sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Cuma caranya aja yang beda. Caranya aja Caranya beda, yang tapi beda. tetap sama gitu ya. Kalau menurut saya sama. Sama. Ini bisa berapa minggu sekali bang atau berapa hari sekali nih abang ganti airnya kalau sistem kayak gini ya bang? Nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti. Panen aja, pastikan kecil-kecil, sortil ya baru ganti. Jadi kalau misalnya nih kayak gini kan ada kotoran nih, itu nanti gimana bang? Atau dia nanti tersedot sendiri atau memang Nggak. abang bersihkan? Kalau kotoran tetap nggak, dibersihin sih kalau mau. Tapi kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sampai numpuk-numpuk nggak apa-apa. Sebulan nggak apa-apa. Sebulan nggak apa-apa. Dia nggak kena bakteri bang, maksudnya kan? Enggak. Oh enggak ya. Cuma paling kalau orang kan biasanya seminggu sekali tuh kasih PK tipis istilahnya gitu. PK tipis. Kalau saya memang nggak pakai PK juga karena saya pikir apa ya, kayak akuariumnya gampang karat, kayak apa sih, kotor gitu ya, kelihatannya kusam gitu. Jadi saya ada seminggu sekali kadang atau seminggu 2 kali kasih ini aja sih, saya kasih bitit aja kalau saya. Oh iya. Sama aja sih kalau menurut saya sama aja ya. Cuma kita duduk aja bang untuk berbincang-bincang kayaknya lebih enak gitu. Jadi kalau ya ini sistem saya, maksudnya ini bukannya apa ya, gimana ya, standar saya lah begitu ya. Jadi kan setiap orang tuh ada caranya masing-masing. Benar-benar. Jadi saya ini udah nggak mau cuci akuarium, udah nggak mau sipon gitu. Tapi gimana caranya supaya tetap bersih? Iya. Capek juga kerja begitu. Apalagi seluruh ini akuarium semua. Iya benar-benar. Apalagi saya pegang sendiri juga kan. Iya. Jadi sendiri juga. Nah gini juga nih, ini tip juga nih. Ini kan akuarium kadang ada yang lebih kotor dari ini nih. Iya. Saya seumur-umur udah nggak pernah nyuci akuarium tuh. Jadi udah nggak pernah nyuci akuarium. Jadi kalau udah terlalu kotor, saya kasih citron. Citron yang buat apa sih, cuci piring gitu. Oh iya. Kasih citron aja 2 sendok. Rontok nih kotorannya. Rontok ya. Itu untuk ikan sendiri tuh ada ngaruhnya nggak bang? Enggak, ketika ikan kosong sih. Oh, ketika ikan kosong kita kasih itu ya. Nah terus bang, ini saya lihatnya ada ikan sapu-sapu juga. Itu fungsinya untuk apa bang? Nah itu dia tuh. Biasanya kan kalau nggak ada sapu-sapu nih akuariumnya seminggu juga udah pada kotor banget ya. Udah pada kelihatan kotor lah gitu. Nah ini ngebantu nih. Sapu-sapu tuh. Iya. Jadi nah, itu biasanya orang dilap gitu ya. Kalau udah kira-kira seminggu sekali dia lap tuh. Dilap gitu ya. Kalau ini sama sekali enggak ya, karena sapu-sapu tuh membantu banget berarti ya. Iya, ngebantu. Terus sapu-sapu ini bang, kalau sama ikan diskus itu ada ininya nggak? Maksudnya dia berlawanan atau mereka musuhan atau apa tuh? Kalau ikan gede memang ngeganggu dia. Ngeganggu. Jadi kalau ikan 3 in, 4 in biasanya suka nempel dia. Suka nempel di body ikan itu. Body ikan ya. Pas dia nempel itu dia merusak bodinya atau? Iya, agak bisa lecet-lecet juga sih. Berarti kalau kita mau pelihara ikan sapu-sapu tuh yang ukuran gimana atau bentuknya yang gimana tuh, jenisnya apa? Nah ini juga nih, kalau pelihara sapu-sapu saya pikir dia mesti yang 12 cm. Yang 12 cm? Satu akuarium itu minimal 2 ekor. Satu akuarium minimal 2 ekor? Karena kalau 1 ekor pun atau yang kecil sapu-sapunya dia nggak maksimal lah gitu. Nggak maksimal. Bersihnya nggak maksimal. Kalau yang masih burayakan kita kasih ikan sapu-sapu tuh boleh nggak bang? Boleh. Saya semuanya sini pakai sapu-sapu. Pakai sapu-sapu semua? Minimal 2. Minimal 2. Bahkan ada yang 3, kalau udah kecil bisa 5 juga kalau kecil. Cuma 2. Kalau yang kecil ya? Sapu-sapu kecil bisa sampai 5 juga saya taruh. Walaupun burayakan itu nggak jadi masalah? Nggak ada masalah. Nggak ganggu deh. Bakteri-bakteri itu nggak ngaruh ya maksudnya? Enggak ya. Memang kelihatannya serem sih ya. Iya. Buat sebagian orang pasti kayaknya nih caranya bener salah gitu. Cuma yang udah jalanin sih enggak. Jadi memang saya lumayan lama juga ya, maksudnya biar ya begini aja. Bahkan kadang saya nggak pakai spon juga. Nggak pakai spon, jadi andalannya ikan sapu-sapu. Iya. Jadi tadi abang dari cara males timbullah inspirasi untuk yang pertama masukkan ikan sapu-sapu. Terus yang kedua bikin cara auto drive. Iya. Jadi dari kemalasan itu timbul inspirasi baru ya. Itu bagus juga bang kira-kira. Kalau untuk ngatasin ikan itu sakit gimana bang? Sakit ya kasih obat ya, tergantung sakitnya juga apa gitu. Kadang gini bang, mereka ikannya
pertamanya nggak apa-apa, terus dimasukkan ikan baru. Nah dari situlah mulai ikan ini ikut oleng gitu dari ikan baru, atau itu memang faktor dari ikan baru atau bakteri dari luar masuk ke situ, Bang? Itu tuh maksudnya kalau menurut saya terlalu banyak apa sih namanya, terlalu banyak faktornya sebenarnya. Faktornya ya. Makanya kalau saya mau ngomong tuh jadi terlalu ini ya, apa kalau saya ngomong jadi yang terpasti orang ngomongnya beda lagi. Beda yang lagi. lain setiap peternak pasti ngomongnya beda-beda semua karena setiap farm juga obatnya juga rata-rata beda semua. Jadi PAM ini pakai obat ini cocok, tapi belum tentu cocok Iya pakai obat yang lain. betul. Kadang kata orang juga kan mungkin di sini airnya sama air di sana itu biasanya beda gitu. Biasanya beda ya. Iya, jadi kadar airnya atau kandungan airnya beda tuh biasanya obatnya juga beda juga. Maksudnya di kita bisa misalkan pakai PK gitu, di orang belum tentu juga gitu. Belum tentu juga. Tapi biasanya Bang, yang sering kali dipakai untuk ikan diskus yang mayoritas hampir semua orang pakai itu apa? Untuk PK untuk atau penyakit apa? apa tuh? Untuk penyakit barefoot tadi. Barefoot nggak tahu juga, orang macam-macam sih ya. Orang Macam-macam kebanyakan pakai obat orang aja itu. Apa namanya itu ya. obat orang tuh? Jadi memang kebanyakan dia orang pakai apa namanya? Saya nggak pakai juga soalnya. Saya ada obat dari apa sih namanya itu lele ya, dari obat lele. apa? Berarti dari obat lele juga kan bisa. konsumsi. Oh, bisa juga untuk ikan diskus ya. Bisa. Tapi Bang, daun ketapang. Ini daun ketapang ini kan herbal nih. Itu biasanya untuk apa, Bang? Kan kalau PK misalnya untuk kulit, terus kalau daun ketapang tuh untuk atau di Kalau kulit juga. daun ketapang biasanya sih kalau ya baca-baca gitu itu sih katanya kan ngandung ada antibiotik, ada antibiotiknya gitu kan. Tapi kenapa saya pakai daun ketapang? Saya lebih ke alam aja gitu. Lebih ke Jadi alam. lagi kan kalau lihat video-video tuh di Amazon tuh airnya coklat-coklat. Coklat-coklat. Jadi kita pakai daun ketapang itu kayak di alamnya dia gitu ya. Iya, jadi memang mungkin ya kita nggak tahu ya ilmiahnya gitu, maksud kandungan apanya yang membuat ilmiahnya kita nggak sehat tahu ya. gitu. Cuman tahu saya ya kayaknya rata-rata tuh setiap kayak di hutan-hutan kayak di Amazon, kayak di Kalimantan itu kan airnya rata-rata coklat gitu iya, ya. Coklat gitu. Coklat artinya kayak apa ya? Kayak daun-daunan gitu lah ya. Daun gitu ya. Tapi memang banyak juga kayak pemain cupang, pemain black ghost, pemain neon itu kan rata-rata Mereka pakai itu ya ternyata. Iya, pakai itu. Orang luar juga ada sih, kayak orang Singapura gitu kan. Iya, ada yang pakai itu juga gitu. Cuma ilmiahnya kita tepatnya saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi daun ketapang ini membantu berarti untuk pertumbuhan ikan diskus itu sendiri, untuk kesehatan, untuk keherbalan dia gitu ya. Kalau saya ikan baru masuk, mau ikan kecil, mau ikan gede, saya wajib itu ketapang. Daun ketapang. Iya, buat saya pribadi wajib. Berarti istilahnya daun ketapang ini pencegahan dia untuk sebelum sakit. Bisa dibilang seperti itu. Kalau buat si pribadi nih, jadi anggapannya tuh kayak relax aja dia. Relax. Jadi misalkan tuh ikan baru datang, saya kasih ketapang kan airnya agak gelap tuh, ikannya kayak nyaman gitu. Oh. Ya ada antibiotiknya juga Antibiotik. kan. Jadi di situ sih sebetulnya. Jadi ikan baru datang saya wajib. Kalau Pakai buat daun pribadi ketapang, itu, ya. buat saya sendiri gitu wajib tuh pakai ketapang. Tapi orang kebanyakan nggak mau lah pakai itu ya, karena mungkin karena kan memang ketapang tadi setiap orang beda-beda cara. iya makanya saya ngomong begini nih standar saya ya. Iya, Jadi nggak apa. jangan nanti adu argumen yang ini Enggak. jangan. Ini standar saya. Boleh diikutin boleh nggak Iya, gitu. betul. Nah, ini Bang menarik nih Bang, kita kembali lagi. Ini Abang buat satu perumahan untuk akuarium semua. Itu gimana awalnya Bang? Inspirasi Abang tuh kok bisa sampai satu perumahan kayak gini? Biasanya kan kalau orang budidaya tuh cuma satu baris kayak gitu. Ini gimana nih awalnya ceritanya Bang? Ini menarik nih Bang. Supaya nanti teman-teman kalau melihara ikan diskus kan kadang-kadang baru 2 akuarium aja udah aduh gagal udah kayak gitu. Tapi Abang sampai sebesar ini tuh awalnya gimana? Ya intinya sih mau usaha gitu kan. Artinya kita mau apa? Cari duit lah gitu. Cari duit maksudnya nggak mau kerja ngapain gitu kan. Berarti Abang memang benar-benar berani ngambil perumahan satu untuk semua ini gitu. Iya. Ya karena buat usaha aja sih sebetulnya. Karena memang saya binatang tuh semua suka gitu. Semua suka ya. Jadi istilahnya kita mau saya pelajarin tuh binatang mau binatang apa aja. Kayaknya ikan doang tuh yang kita tinggal di perumahan. Jadi kalau kita pelihara ayam atau burung atau apa kan bisa ngeganggu tetangga tuh. Iya betul. Tapi kalau ikan diskus, tuh kayak ikan ya, iya, cuma di nggak sini aja ganggu gitu, gitu. lingkungannya gitu ya. Karena memang nggak ada
bau bebau Nggak ada apa bau. kotoran gitu. Dan Nggak ada. juga ikan ini kayak kita lihatnya relax aja gitu. Jadi orang datang kayak ikan, wih, ikan semua gitu ya. Iya Ini sih. udah berapa lama Bang kira-kira Abang berdiri kayak gini? Ini saya salut loh, baru pertama kali datang ke farm orang, lihat ini satu perumahan dijadikan farm kayak gini. Ya memang ini intinya sih buat usaha lah ya. Intinya buat usaha. Jadi ya cari duit lah gitu, udah nggak mau kerja. Diskus sendiri sih ya belum lama ya. Tadi sebelumnya sebelum diskus saya mainnya Black Ghost gitu. Diskus ini pas sekitar ya 4 tahunan lah ya. Nah ini saya dengar-dengar cerita kabar kalau ikan diskus saat ini tuh sedang mengalami krisis. Itu bener nggak Bang kira-kira? Atau memang isu aja itu? Ya, saya ngalamin sih ya, memang ada penurunan lah dari setahun terakhir tuh, tahun kesini ya mulai turun. Artinya turun tuh dalam artian tadinya saya biasa sebulan itu bisa 1.000 mungkin ya, kurang lebih itu sebulan bisa 1.000. Sekarang agak merosot ke bawah ya. Makanya ini saya perhatikan dari tadi farm Abang tuh banyak yang kosong. Padahal dulu saya datang itu berisi semua gitu. Makanya suatu pertanyaan, ini kenapa? Ada apa? Atau memang Abang pengen pensiun gitu? Itu udah tadi saya berpikir kayak gitu Bang, sempat ya. Jadi memang saat ini itu ikan diskus sedang di bawah ya berarti. Iya. Itu perkiraan Abang berapa lama nih merosot seperti ini? Atau memang untuk sementara aja? Atau memang nanti selamanya kayak gini? Ini menurut saya ya, Iya. dan menurut saya dan bukan aja nih, Iya, tapi iya. menurut saya pribadi pasti orang juga belum tentu dibenerin pendapat saya gitu. Jadi awalnya sih kalau menurut saya diskus itu kan kayak tahun 2002 lah kurang lebih gitu ya. Itu sempat kayak ngalamin kayak sekarang gitu, artinya sepi gitu. Krisis berarti ya. Cuma waktu zaman Lohan masuk ke Indonesia tuh, diskus tuh agak ditinggalin. Itu mulai itu sepi banget itu. Berarti memang ada saatnya dia di atas, ada juga di bawah gitu Cuma ya. biasanya diskus itu walaupun turun nggak lama dia. Nggak lama ya. Nggak lama, paling setahun 2 tahun dia naik lagi biasanya. Nah ini perkiraan Abang nih berapa lama nih kayak gini kondisinya? Nah kalau perkiraan saya ini sekitar setahun lagi masih keadaannya kayak gini. masih kayak gini. Berarti masih lama juga ya. Perkiraan saya setahun masih kayak gini. Jadi kan kalau kemarin saya pembesaran aja gitu. Jadi beli burayak pembesaran aja. Karena memang kemarin bagus gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin saya lebih ke ternak aja gitu. Ternak aja. Jadi main santai aja. Jadi ya tank yang kosong kita isi biang-biang aja. Artinya kalau dulu kan jualnya ukuran gede, ya sekarang selakunya ya mau kecil mau gede, 1 in 2 in ya udah. Jadi dirubah itu aja. Dulu kan memang khusus beli kecil, jual 1,5 in, paling gede 2 in. Ya sekarang karena mungkin pasarnya lagi lesu ya udah kita ternak aja lah, seadanya gitu lah. Maksudnya tetap masih main diskus, cuma paling seadanya. Seadanya lah ya. Mungkin kayaknya udah agak lama juga berbincang-bincang kita nih. Udah kameramen saya juga agak ngantuk kayaknya karena udah malam juga. Mungkin besok-besok kita sambung lagi video ini Bang ya. Nanti teman-teman kalau memang mau beli ikannya Bang Son, nanti saya taruh nomor WA Bang Son di link deskripsi beserta alamatnya. Nanti bisa langsung hubungi Bang Son sendiri karena di sini juga banyak sekali ikan burayak yang di dalam, dan juga Bang Son ini jual makanan serta obat-obatan yang nanti bisa teman-teman langsung japri ke Bang Son sendiri. Nah, nomor WA-nya nanti ada di link deskripsi. Mungkin sampai di sini aja Bang video kita hari ini. Nanti kita akan sambung di lain hari.